Pernah nggak kamu nonton video dakwah, tapi malah bingung? Ada yang bilang A itu benar, ada yang bilang B itu lebih tepat. Lalu kamu bertanya-tanya, siapa yang harus dipercaya? Apakah kita bisa menilai sendiri konten Islami itu benar atau salah? Pertanyaan yang sangat penting. Di era digital semua orang bisa membuat konten, tapi tidak semua konten itu sahih atau sesuai Al-Quran dan hadis. Maka penting bagi kita mengetahui tanda-tanda konten Islami yang bisa diandalkan, supaya ilmu yang masuk ke hati benar-benar membawa hidayah, bukan kebingungan. Kak, aku sering lihat video Islami dengan jumlah views jutaan, tapi komentarnya campur aduk, ada yang setuju, ada yang menentang. Apakah jumlah viewers menentukan kualitas? Tidak sama sekali. Views dan likes hanyalah indikator popularitas, bukan kebenaran. Bahkan kadang konten kontroversial justru lebih viral karena memicu perdebatan. Dalam Islam, ilmu yang benar itu menenangkan hati, memberi pemahaman yang jelas, bukan membuat orang bingung atau saling menyerang. Maka sebagai penonton, kita harus punya filter, kemampuan menilai sebelum menerima, bukan hanya karena orang lain menonton atau menyukai. Lalu, apa ciri utama konten Islami yang bisa dipercaya? Yang pertama adalah sumber ilmu. Konten yang kredibel biasanya menyebutkan dalil yang jelas, lengkap dengan sumber Al-Quran, hadis sahih, atau kitab klasik yang diakui ulama. Tanpa sumber yang jelas, kita hanya menerima opini, bukan ilmu. Seperti pepatah, buku yang tak bertanda guru adalah bahaya terselubung. Dalam konteks YouTube, artinya konten tanpa referensi yang jelas harus ditonton dengan ekstra hati-hati dan jangan langsung dibagikan. Kalau kontennya sudah pakai dalil, apakah itu cukup untuk dipercaya? Belum tentu. Kualitas penyampaian juga penting. Ustadz atau penceramah yang baik akan menyampaikan ilmu dengan adab, kelembutan, dan tidak merendahkan orang lain. Konten yang kasar, menghina pihak lain, atau memprovokasi biasanya mengandung bias dan bisa menyesatkan meskipun dalil yang dipakai benar. Dalam Islam, ilmu dan akhlak tidak bisa dipisahkan. Ilmu tanpa adab bisa menjadi racun bagi penonton. Aku kadang bingung kalau dua video berbeda pendapat. Bagaimana cara menilai mana yang benar? Gunakan logika sehat. Periksa apakah argumen yang diberikan konsisten dengan Al-Quran, hadis, dan prinsip-prinsip Islam yang jelas. Jika ada kontradiksi, catat, tanyakan kepada guru atau sumber terpercaya. Logika bukan menggantikan dalil, tapi alat untuk mengidentifikasi kesalahan pemahaman atau penafsiran. Apakah reputasi ustadz juga penting? Sangat penting. Lihat apakah ustadz tersebut dikenal oleh komunitas ilmiah, punya sanad atau pendidikan agama yang jelas, dan dihormati oleh sesama ulama. Kalau baru muncul di YouTube tapi tanpa rekam jejak, harus ekstra hati-hati. Bukan berarti tidak boleh belajar darinya, tapi pastikan selalu cross-check dengan sumber lain yang lebih terpercaya. Kak, aku sering lihat konten Islami yang sengaja bikin perdebatan. Itulah bahaya konten kontroversial. Tujuannya biasanya engagement, klik, like, share, bukan mendidik. Konten semacam ini bisa menimbulkan kebingungan, pertengkaran, bahkan fanatisme buta terhadap figur tertentu. Dalam Islam, ilmu itu harus menenangkan hati, bukan menimbulkan fitnah. Kalau konten terlihat baik tapi kolom komentar negatif, apakah itu berarti kontennya salah? Tidak selalu. Kolom komentar bisa dipenuhi opini, bahkan yang salah. Yang penting adalah menilai isi konten berdasarkan dalil dan logika, bukan berdasarkan komentar orang lain. Namun, komentar bisa jadi indikator tambahan. Jika banyak yang bingung atau tersesat, itu memberi sinyal untuk meninjau konten lebih kritis. Konten bagus itu harus mudah dipahami, kan? Betul. Ilmu yang sulit dipahami akan sia-sia jika penonton tidak mengerti maksudnya. Ustadz yang baik akan menjelaskan konsep kompleks dengan contoh sederhana, analogi, dan bahasa yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ini juga termasuk ciri konten Islami yang dapat dipercaya, ilmu sampai ke hati dan akal penonton. Kadang aku ragu, kalau terlalu logis, apakah bisa tetap menggerakkan hati? Justru sebaliknya, konten Islami terbaik itu menyeimbangkan akal dan hati. Logika menjaga dari kesesatan, hati menjaga dari kerasnya ilmu yang menimbulkan sombong atau dingin.
Seorang penonton cerdas akan merasa tercerahkan dan juga tersentuh secara emosional dan spiritual. Apakah penting melihat konsistensi konten? Sangat. Pembuat konten yang konsisten menunjukkan integritas dan komitmen terhadap ilmu. Kalau sehari bilang A, besok B, dan tanpa klarifikasi, berarti ada inkonsistensi. Konten Islami yang bisa dipercaya adalah konten yang konsisten dengan prinsip dasar Islam, dalil yang jelas, dan adab yang terjaga. Kalau aku menemukan satu konten bagus, apa perlu verifikasi lagi? Ya, selalu cross-check dengan sumber lain. Dalam ilmu Islam, validasi dari berbagai sumber penting untuk menghindari kesalahan. YouTube boleh jadi pintu pertama, tapi jangan jadikan satu video sebagai referensi tunggal. Aku pernah lihat orang menambahkan opini sendiri ke dalil yang ada. Apakah ini aman? Tidak aman. Ini termasuk bahaya tafsir sembarangan. Dalam Islam, menafsirkan Al-Quran atau hadis tanpa ilmu bisa menyesatkan. Itulah sebabnya konten Islami yang terpercaya selalu memisahkan dalil dari komentar atau interpretasi pribadi dan memberi dasar yang jelas. Apa tanda lain konten Islami yang bisa dipercaya? Bahasa yang netral, tidak menyerang pihak lain, dan tidak memprovokasi. Konten yang menyebarkan kebencian atau menjelekkan kelompok tertentu jelas tidak sesuai prinsip Islam. Ilmu yang benar membimbing tanpa merendahkan, menasihati tanpa menghina. Kalau konten membahas fikih, apakah semua ustadz bisa bicara? Tidak, setiap topik memiliki ahlinya. Fikih, tafsir, hadis, tasawuf, semuanya membutuhkan ilmu spesifik. Konten Islami yang kredibel selalu dalam lingkup kompetensi pembuatnya. Bagaimana dengan pembuat konten yang terbuka dengan pertanyaan penonton? Itu justru ciri yang sangat baik. Konten Islami yang bisa dipercaya biasanya tidak arogan dan menerima masukan atau pertanyaan dengan lapang dada. Mereka memberikan jawaban berdasarkan dalil dan logika, bukan opini pribadi atau emosi. Interaksi semacam ini menumbuhkan dialog sehat, membantu penonton memahami materi lebih dalam, dan memastikan bahwa ilmu yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Apakah struktur video juga penting dalam menilai konten? Sangat penting. Konten yang terstruktur jelas, dimulai dari pengantar, pembahasan inti, dan penutup yang menguatkan pesan, menunjukkan bahwa pembuatnya serius dan memiliki perencanaan. Video yang acak-acakan biasanya hanya mengandalkan sensasi, bukan ilmu yang matang. Struktur yang baik membantu penonton menyerap ilmu dengan sistematis dan meminimalkan kesalahpahaman. Aku sering lihat dalil yang sama dipakai berbeda konteks. Bagaimana menilai hal ini? Ini hal krusial. Dalil yang digunakan harus sesuai konteks dan dijelaskan maknanya secara benar. Konten Islami yang kredibel selalu menyertakan tafsir atau penjelasan dari ulama terpercaya. Tanpa konteks yang tepat, dalil bisa disalahartikan, bahkan digunakan untuk membenarkan perbuatan yang salah. Gaya penyampaian sepertinya juga penting ya, Kak? Iya, karena bahasa menentukan cara pesan diterima. Konten Islam yang baik menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan lembut. Gaya menggurui, kasar, atau provokatif bisa menimbulkan resistensi, bahkan kebingungan. Seorang penonton yang cerdas akan lebih menerima ilmu dengan hati-hati, bukan karena emosinya terpancing. Kalau konten dibuat lama-lama, apakah rekam jejaknya penting? Sangat penting. Konten yang konsisten menunjukkan integritas pembuatnya. Jika satu topik diubah pendapatnya tanpa klarifikasi, ini bisa menimbulkan keraguan. Pembuat yang terpercaya menjaga jejak ilmunya dan mengoreksi kesalahan secara terbuka. Ini sekaligus mengajarkan penonton tentang tanggung jawab dan kejujuran dalam menyebarkan ilmu. Masya Allah, ternyata menilai konten Islami itu tidak sesederhana melihat views atau popularitas ya. Betul, ada banyak indikator, sumber ilmu, adab penyampaian, logika, konsistensi, interaksi, bahasa, hingga konteks dalil. Penonton yang cerdas akan menilai semua itu sebelum menerima dan membagikan konten. Ingat, ilmu bukan sekadar konsumsi cepat, tapi harus dipahami, diterapkan, dan diamalkan. Jadi, sahabat Al-Madinah Circle Media, mari kita jadi penonton cerdas, menilai konten dengan logika, menyaringnya dengan hati, dan menyebarkan ilmu dengan niat ikhlas. Gunakan YouTube sebagai alat untuk menambah ilmu,
bukan sekadar hiburan. Dengan begitu, teknologi menjadi sarana mendekatkan kita kepada Allah, bukan menjauhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.